Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini mohon maaf tidak bisa live ya karena beberapa hal. Minggu ini kita bahas mengenai sistem operasi. Setelah sebelumnya kita pelajari mengenai konsep teknologi informasi, sekarang kita masuk ke sistem operasi. Buat teman-teman yang memiliki device berupa laptop ataupun handphone, mungkin sudah tidak asing menggunakan program dan aplikasi, baik itu aplikasi yang sering kita gunakan dalam keseharian maupun aplikasi lainnya. Karena di dalam satu komputer itu terbentuk dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari hardware dan software. Nah, untuk software itu sendiri ada yang dikatakan dengan sistem operasi. Oke, jadi sistem operasi itu bisa dikatakan sebagai berperan untuk mengatur dan mengorganisasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Jadi sistem operasi dia memaksimalkan atau mengorganisir hardware supaya hardware tersebut bisa digunakan secara maksimal oleh seorang pengguna, ya. Jadi dikontrol alokasinya sumber daya sistem komputer, diantaranya ada pemroses, memori, dan input output device, dan berbagai program yang akan digunakan oleh pemakainya. Sehingga dengan adanya sistem operasi, maka hardware yang ada di device kita, baik itu berupa handphone ataupun laptop, bisa digunakan dengan maksimal. Konsep dasar sistem operasi ada 8, ya. Di antaranya ada komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem call, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan yang terakhir adalah rancangan sistem. Oke, komponen sistem terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen input output, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan common interpreter system. Di mana manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan, di mana sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat input output. Manajemen proses bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti berikut. Yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Oke, sistem operasi itu contohnya apa saja? Jadi dalam komputer itu sendiri, dalam sistem operasi yang digunakan oleh komputer itu beberapa, diantaranya ada yang dikatakan dengan Windows, Linux. Ya, jadi ketika teman-teman menggunakan komputer, di awalnya muncul bootnya menggunakan Windows, itulah sistem operasinya. Ya, di handphone ada apa saja coba? Oke, ada Android, ada iOS, ada Symbian, dan lain sebagainya. Jadi sistem operasi itu memaksimalkan hardware supaya bisa bekerja. Oke, silakan materinya yang sudah ada di Classroom dibaca. Ya, kita tidak bisa ada sistem calls dan lain sebagainya, ada input output mekanisme seperti dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari lagi, ya, mulai struktur sistemnya seperti apa, mesin virtual, ada mesin virtual, ya, sistem generation, dan lain sebagainya. Nah, setelah dibaca sistem operasi dan kita pelajari macam-macam sistem operasi, diharapkan teman-teman bisa mengecek alat atau device masing-masing, baik itu berupa handphone ataupun laptop. Jangan dicek di propertiesnya sistem operasi yang digunakan di device tersebut apa saja.